dicintai para pemirsa BPPK Jakarta TV, hadir kembali Bapak Ibu sekalian dengan acara bincang-bincang motivasi. Bahagia pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa hadir bersama-sama dengan tamu kita yang tentunya sudah sangat memahami apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi dan mungkin tentu saja Bapak Ibu akan dapat menjadikan beliau sebagai motivator di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, baik di dalam kegiatan pelatihan maupun di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di BPPK Jakarta. Pada Bapak Ibu sekalian, kami panggilkan Bapak Kepala Balai BPPK Jakarta, Bapak Dr. Tri Nugroho MD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat pada hari ini Pak ya. Senang sekali bisa Bapak hadir di tempat ini, walaupun dalam kondisi yang sangat sibuk tentunya, dan Bapak bisa. Nah, kami punya program ini Pak, bincang-bincang motivasi. Kenapa kami memilih Bapak? Karena kami yakin Bapak adalah seorang motivator di dalam kita melaksanakan kegiatan. Dan pada hari ini kita tahu dalam kondisi COVID seperti ini dengan adaptasi baru, kira-kira Bapak bisa sampaikan apa sih kegiatan di BPPK Jakarta yang saat ini sedang berlangsung dan tentu saja bagaimana pelaksanaan. Silakan. Baik, terima kasih Benji atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya melihat organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta ini adalah sebuah organisasi yang dinamis. Apapun situasinya, organisasi ini harus tetap dinamis. Ini yang menyebabkan kita semua barangkali berupaya agar semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu pertama adalah memang mempunyai tujuan kita sebagai lembaga latihan. Yang kedua adalah kita harus bisa mengantisipasi situasi lingkungan seperti pada era COVID ini. Sehingga kombinasi dari dua tujuan tersebut itulah yang harus dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta untuk menjadi sebuah organisasi yang dinamis. Nah, di dalam rangka konsep dinamis itulah maka kita dorong seluruh karyawan agar bisa menghasilkan produk-produk yang dinamis juga, yang bisa mengantisipasi situasi COVID sekarang ya. Dan proses dinamisasi ini tentu saja membutuhkan teman-teman yang kreatif. Dan itu sebetulnya yang paling penting adalah suasana yang diciptakan agar teman-teman itu merasa enjoy di dalam mereka berkreativitas, tidak dihalangi. Kemudian kita fasilitasi, kita berikan ruang teman-teman untuk menyalurkan kreativitasnya. Itu ya Pak. Ya, jadi artinya walaupun kondisi COVID itu tidak menghalangi orang untuk berkreasi ya Pak ya. Justru Bapak berharap timbul kreativitas baru di sini. Dan itu sudah diberikan ruang oleh Bapak. Nah, kita tahu bahwa BPPK Jakarta ini punya trademark loh Pak, bahwa pelatihan kepemimpinan, dan ini ada PKN 2. Kalau tidak salah sedang berlangsung ya Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan ini kondisinya seperti apa, karena kita tahu dengan suasana virtual ini sejauh mana ini kegiatan yang berlangsung. Baik. Jadi yang paling pertama tentu semua kalangan, baik peserta maupun panitia harus memahami situasi ini. Dengan demikian maka pada saat semua memahami, semua mempunyai persepsi yang sama terhadap proses ini. Kemudian yang berikutnya tentu kita mengacu kepada lembaga administrasi negara yang memang juga memberikan peluang-peluang kita untuk bisa melakukan pelatihan kepemimpinan nasional 2 ini dengan juga daring. Nah, dengan situasi teman-teman yang memahami ini, maka semua bisa berjalan lancar karena mereka semua juga memahami betul bahwa
situasi ini memang harus kita alami pada proses itu, dan tentu saja saya yakin manusia itu punya kapasitas, capability untuk bisa menjalani era ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang modal kita yang utama. Nah, sejauh ini kira-kira permasalahan yang Bapak anggap krusial di dalam pelatihan PKN 2 ini, karena kita latih ini kan para pejabat ini Pak. Para pejabat itu kan banyak maunya ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita tidak siap BPPK Jakarta ini nanti banyak yang protes ini Pak. Gimana kira-kira menurut Bapak? Baik, tentu saja kita pahami bahwa teman-teman ini justru pada masa COVID ini sibuknya bukan main, mereka di lembaganya masing-masing gitu ya, di institusinya masing-masing. Tapi kita mulai dari komitmen. Jadi saya memberikan pemahaman kepada peserta, silakan kalau teman-teman ini mempunyai kesibukan, tetapi teman-teman harus komitmen terhadap apa target-target yang kita rencanakan. Nah, dari situ tentu nanti teman-teman, karena teman-teman ini teman-teman pejabat yang memang sudah punya kapasitas yang baik ya, jadi mereka bisa menggabungkan antara goal pelatihan dengan goal dari tempat mereka bekerja, sehingga proses itu yang nampaknya mereka jalani walaupun mereka juga kesulitan, tapi mereka komit. Itu saya kira kuncinya komit. Saya dengar bukan hanya di Kementerian Kesehatan nih Pak pesertanya ya, banyak dari luar juga, bahkan dari selain rumah sakit ada dinas kesehatan dan polisi. Ya. Nah ini gimana nih Pak dengan keberagaman seperti ini? Ya, saya kira justru keberagaman inilah yang diperlukan. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu pada level eselon 2 itu dia sudah harus membangun jaringan networking untuk menjalin kekuatan, untuk menjalin kebersamaan di dalam suatu kegiatan atau proyek misalnya. Jadi memang kita butuhkan supaya teman-teman itu kolaboratif ya. Iya. Jadi tidak hanya kita terpaku orang kesehatan dengan kesehatan aja, walaupun pada prinsipnya mereka juga orang kesehatan ya Pak ya. Jadi mereka hadir di sini dan kita Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta tentu saja dengan pusat pelatihan kesehatan BPSDM memfasilitasi untuk itu. Bahwa sudah berapa tahun kita ini Pak? Kalau ini sudah yang keempat. Keempat ya? Saya dengar katanya akreditasinya hebat ya Pak? Ya, alhamdulillah kita akreditasi A, artinya kita memang betul-betul diberikan keseluasan betul. Tapi yang paling penting SDM kita memang bagus. Bapak Abu itu? Iya, SDM kita bagus. Baik. Ada satu kegiatan Pak yang mungkin rasanya ini kalau tahun-tahun sebelumnya ada suatu happy untuk mereka yang melaksanakan visitasi kepemimpinan nasional. Sementara saat ini kan kita daring. Jadi sejauh apa yang kita harapkan dari mereka ini Pak? Karena mereka tidak mengunjungi lapangan, tidak melihat, tidak berdiskusi dengan masyarakat. Nah, barangkali sistem apa atau mekanisme apa yang Bapak akan terapkan di dalam visitasi kepemimpinan? Jadi memang yang kita gali adalah kemampuan mereka membaca situasi dari hal yang barangkali sedikit, gitu, informasi yang sedikit, gitu. Kita berikan peluang mereka untuk mendiskusikan hal itu dengan pengalaman mereka. Mereka mampu membaca atau memprediksi apa sebenarnya yang terjadi. Justru itu yang menjadi kekuatan kita bersama, bagaimana kita memprediksi sesuatu atau situasi lingkungan, yaitu dari informasi yang sedikit. Nah ini dia yang justru ini suatu ide atau inovasi bagaimana mereka menggali sebanyak-banyaknya, terserah betul seperti apa ya. Tapi memang kita kan belum bisa diprediksi kapan COVID ini akan berakhir seperti itu Pak. PKN ini memang menarik untuk di BPPK Jakarta sebagai Balai Besar Pelatihan Kesehatan, walaupun Puslat mempunyai 3 ya, Balai Besar ya, tetapi BPPK Jakarta yang melakukan pelatihan PKN 2. Nah selain PKN 2, pelatihan apa barangkali Bapak bisa informasikan kepada para pemirsa BPPK Jakarta? Ya. Jadi memang ini keputusan kita bersama bahwa pada masa ini semua pelatihan adalah menggunakan konsep distance learning. Paling blended learning.
Jadi semua pelatihan itu berjalan, diantaranya ada pelatihan kepemimpinan administrasi yang juga sedang berjalan, beberapa pelatihan Nusantara sehat individu itu juga menggunakan konsep daring, dan beberapa pelatihan fungsional mungkin nanti akan kita menggunakan dengan konsep daring. Jadi pelatihan kepemimpinan tetap berjalan di sini Pak ya, bahkan LASA dan pelatihan fungsional. Jadi tidak ada masalah dengan COVID seperti ini toh. Walaupun mungkin tidak sekencang berlari pada posisi normal, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak pada waktu kemarin bahwa kita tidak boleh kembali ke normal, gitu ya, tidak boleh kembali suasana normal. Jadi kita tinggalkan, kita melangkah dengan kondisi yang adaptasi baru seperti ini. Nah, pesan apa kira-kira yang Bapak ingin sampaikan kepada kita, khususnya para pegawai yang tentu ada di sini, dan tentu juga kepada para pemirsa ke depan kita ini seperti apa? Baik, jadi saya kira kita tetap optimis begitu, yang nomor satu bahwa kita bisa melangkah, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini, dan memang kinerja kita tetap terbaik yang kita berikan. Perkara bagaimana kita mendesain atau mengkonsep gerakan atau langkah kita, itulah kita diberi kali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu kuncinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho, bahwa kegiatan pelatihan BPPK Jakarta tidak terhambat dengan adanya COVID ini. Terakhir Pak No, kami ingin mendapatkan pesan atau kata-kata motivasi barangkali kepada kita semua, bahwa beliau sudah melangkah lebih awal dari kita, sehingga kita bisa menjadikan contoh beliau dalam tindakan yang sudah dia lakukan. Kami persilakan. Baik, jadi pesan saya kepada semua karyawan maupun semua stakeholder yang bekerja bersama dengan kami, bekerjalah semaksimal yang kita bisa lakukan sebagai manusia, dan hasilnya tentu Allah yang menentukan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Sampai kita di akhir pertemuan ini Pak, bincang-bincang motivasi sangat menyenangkan, dan tentu saja apa yang Bapak sampaikan dapat kita petik kegiatan-kegiatan, dan tentu saja bisa menjadi arahan beliau ya, kalau tidak bisa kita sebutkan petunjuk, tetapi apa yang sudah beliau lakukan dan keinginan beliau, dan saat ini beliau juga sedang giat-giatnya melaksanakan pelatihan, tidak terhambat oleh COVID. Anggaran tidak beliau pikirkan, siapa yang mau pelatihan silakan, saya dengar juga tadi seperti itu, bahkan beliau mengalokasikan anggaran, tinggal terserah kepada para karyawan di BPPK Jakarta untuk berinovasi, karena beliau memberikan kesempatan untuk itu. Pemirsa BPPK Jakarta TV yang saya banggakan, di akhir sesi ini saya mengucapkan terima kasih atas keberadaan Bapak Ibu sekalian bersama kami di BPPK Jakarta TV, khususnya kepada Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Kami akan hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian di lain kesempatan dengan tamu yang tentu saja akan memberikan materi atau memberikan motivasi yang lain lagi. Demikian, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.